Halo semua, kembali lagi dengan saya Sir Akmal dalam acara Belajar TIK. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemrograman web ya, menggunakan bahasa pemrograman HTML ya, Hypertext Markup Language. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang internet browser. Nah, sekarang bagaimana kita membuat web yang akan diaplikasikan pada internet browser kita, browser-browser yang kemarin ini yang kita pelajari ya. Oke, lanjut. Nah, apa itu HTML? Oke, HTML adalah sebuah bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web ya. Jadi isi dari browser itu adalah pemrograman HTML. Nah, pada teknologi yang sekarang itu sudah banyak ya, nggak cuma HTML, bisa PHP, Java dan lain-lain ya. Nah, pada HTML ini gunanya apa? Yang pertama untuk mengontrol tampilan dari web page dan kontennya. Selanjutnya adalah publikasi dokumen ya atau sharing-sharing image, audio dan lain-lain. Oke. Selanjutnya bisa membuat form online ya untuk pendaftaran, contoh CPNS atau pendaftaran di kampus atau pendaftaran online lainnya ya, seperti itu. Oke. Langsung saja kita memahami tentang bahasa pemrograman HTML itu sendiri ya. Nah, basic dari HTML adalah, nah ini contoh programnya, yaitu berupa head, body, ya di dalam head ada title lagi. Nah, ini sudah kita pelajari, mungkin sudah kalian pelajari pada kelas 9 kemarin ya. Bagi yang sudah pernah mempelajari, kita mengulang lagi di sini ya. Nah, bahasa pemrograman HTML ini intinya basicnya hanya itu aja ya, yang harus kalian di luar kepala ya, ingatnya ya. Ada HTML ya, buka HTML, lalu ada head, ada title, ada body, lalu tutup HTML. Nah, dalam pemrograman ini ya, head itu gunanya buat apa? Nah, head itu adalah untuk tampilan di menu tab yang di atas itu loh. Nah, jadi titlenya bisa kita isi tulisan terserah kita, yang penting dia tampilnya di atas. Oke. Lalu di body ini adalah tampilan di halaman webnya ya, ada di browsernya itu ada halaman web, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, next, setelah kita paham tentang HTML, nah HTML ini kalau di saya penulisannya itu harus berbentuk jenjang atau tangga ya, seperti itu. Jadi kita bisa membedakan item-item atau pembeda ya, yang mana yang tutup, yang mana yang buka ya. Jadi kita paham nanti kalau ada salah bisa editnya gampang ya, mengetahuinya gampang. Next. Nah, HTML ini punya elemen dan atribut. Nah, apa aja itu? Nah, HTML itu terbentuk dari tag name ya, atau tag panggilan kita ya. Nah, yang isi di dalam itu ada kontennya, terserah isinya tulisan apa ya, atau konten-konten apa. Contoh di bawahnya ada H1 header ya. Untuk header 1 tulisan my first heading. Jadi tulisannya itu keluar nanti di web, tulisannya berupa header 1 atau tulisannya lebih besar. Nah, nanti saya contohkan ya. Oke, lalu kita mengenal atribut. Nah, contoh di tag E kita memiliki atribut apa? Contoh di sini kita memiliki link ya, berupa www.w3schools. Jadi dia bisa kita taruh link di website kita dengan format seperti ini. Jadi itulah guna fungsi dari atribut. Atribut juga banyak lagi ya, nggak cuman href. Jadi ada font, ada pokoknya banyak lah ya, seperti itu. Nanti kita pahami. Next. Nah, setelah kita mengedit file atau membuat file melalui editor yang kemarin kita pelajari itu berupa Notepad++, ya, berupa Visual Studio, ya. Nah, untuk di sini saya pakai Notepad biasa saja. Nanti saya coba tes membuat HTML biasa, atau langsung saja ya. Langsung kita buka Notepad. Oke. Saya langsung buka Notepad. Nah, contoh, saya buat program HTML biasa. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah kita ketik seperti ini, saya contohkan save-nya. Kita save saja di, misalnya di dokumen ya, atau di sini aja kita bisa di
Oke, di sini saja saya save. Oke, tunggu di picture aja lah ya. Oke, di picture saya save di sini namanya test. Nah, jangan lupa kalau mau nge-save berarti html.html. Jangan lupa ya. Kalau di Notepad++ otomatis atau di Visual otomatis terserah ya. Yang penting intinya di belakangnya .html, bisa kalian cek. Oke, nah setelah kalian save, coba kita tes buka di picture. Oke, saya buka di picture. Iya. Nah, ini di tes tadi ya. Oke, di sini dia ya. Kita tes, kita buka, hasilnya adalah seperti ini. Oke, masih loading ya. Kita biarkan saja dulu, kita tunggu. Nah, jadi kepala tabelnya berupa Dharma Yuda. Nah, isi kepala menu tabnya ya. Nah, isi di dalamnya adalah Hello World. Nah, contoh seperti itu membuat program HTML sederhana. Oke. Nah, selanjutnya di pertemuan ini kita resume slideshow-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa aja sih tag-tag HTML itu. Nah, tag-tag HTML itu banyak. Ada heading, paragraph, style, formatting, quotation, comment, color, link, image, dan table list. Nah, intinya cara cepat belajar ya. Saya kasih tahu linknya. Ini cara cepat belajar dan saya pengalaman juga belajar dari sini. Jadi kita buka aja link berupa website W3 Schools ya. Nah, di situ gampang sekali kita belajar tentang HTML. Jadi fiturnya sudah lebih canggih lah, lebih fleksibel ya kalau kita belajar HTML. Nah, sebagai contoh. Jadi item yang kita pelajari adalah yang inilah ya, tag HTML-nya. Nah, tinggal kita coba di W3 School. Nah, saya sudah buka tadi W3 School. Nah, kalian buka saja W3 School seperti ini. Oke, ini saya close dulu. Nah, pokoknya kalian buka di sini misalnya di pencarian ya, w3school.com. Di addressnya kalian buat w3schools.com. Nah, dia akan keluar seperti ini. Oke. Nah, kita learn HTML saja. Nah, ini cara cepat yang disediakan oleh situs W3 Schools ya untuk belajar HTML. Nah, di sini ada HTML tutorial penjelasannya. Oke. Nah, kita langsung aja pilih menu. Di sini ada basics, element, basic ya, elements, atribut, heading ya, paragraph, style. Nah, yang seperti saya item-item yang kita pelajari tadi ya. Kita akan bahas tadi. Contoh di sini saya belajar basic dulu. Kita belajar basic dulu. Oke, tinggal kita buka HTML basic. Kita buka ya. Nah, di basic ini, di sini dia akan menjelaskan tentang dokumen HTML yang basicnya itu bagaimana. Ini contohnya ya. Example. Nah, di sini dia menyertakan example-nya, contohnya. Jadi kita bisa try it yourself ya. Kita bisa coba sendiri. Nah, contoh seperti ini. Nah, kita klik saja menu try it yourself-nya. Nah, akan keluar seperti ini. Jadi ini halaman websitenya, ini codingnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, doctype HTML ini perlu supaya ini menyatakan ini biasanya antivirus ya atau spyware itu tidak, kalau kita buka situs itu kadang bermasalah. Nah, doctype ini nanti ada ID di sana. Jadi kita bisa fungsinya seperti itulah. Jadi kita lepas dari antivirus lah. Oke. Nah, lanjut langsung saja ya. Kita akan belajar tentang ini ya, masuk elemen dulu. Oke, kita masuk elemen. Langsung saja atribut ya. Elemen tadi yang saya bahas tadi ya, ada tag name ya. Nah, ini contohnya H1 first. Oke, lanjut. Nah, next berupa heading ya. Kita belajar heading. Nah, ini gampang sekali. Misalnya kalian buka heading. Oke. Sorry, ini agak lambat. Oke. Nah, kita buka heading ini. Nah, contoh seperti ini. Ini heading 1 besar, heading 2, heading 3, heading 4. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, body
body. Nah, di sini kan nggak ada head ya. Kita kan ngetes body saja. Nah, seperti itu kerja dari waitress goals ini. Jadi kita paham nih, oh kayak gini bentuknya. Oke. Lanjut paragraf. Paragraf ini, nah di sini di menu yang di sebelah ini apa buat di website yang sebelah sini, nah halaman sini itu sebenarnya sudah disediakan contoh-contohnya. Contoh, maksudnya item-item atau tag-tagnya ya. Contoh di sini ini hanya paragraf, berarti P aja ya. Kalau paragraf kita P saja. Nah, ini kayak enter ya, paragraf ke bawah ya. Nah, nanti kita ada item-item contoh lagi. Nah, contoh HR. Apa sih HR itu? Itu berupa garis ya. Terus line break. Line break itu apa? Nah, line break itu kayak baris baru ya, BR ya. Nah, seperti itu. Jadi gampang sekali belajar di sini. Contoh di style lagi. Jadi saya menjelaskan ini bukan kita nyontek dari sini ya, bukan. Ini seperti Wikipedia-nya HTML lah. Jadi kita gampang sekali mendapatkan ilmu-ilmu HTML secara cepat dari sini. Oke? Nah, seperti itu. Nah, ini style, contoh style ya. Misalnya di sini tulisan warna merah, warna biru. Nah, tagnya apa? Atributnya apa? Stylenya ini dia. Oke, oke. Lanjut, di bawah ada background color. Apa sih stylenya? Ini dia. Tinggal kita coba-coba saja, ya. Coba-coba di tes apa di menu yang kita buat tadi, kita copy paste saja. Kita copy paste contoh, saya copy paste yang body yang ini, ya. Kalau ingin nyontoh sendiri nih ya ceritanya ya. Oke. Kita paste di sini. Nah, ini harus ini ya, tangga ya. Saya paling wanti-wanti pada anak-anak. Kenapa saya wanti seperti itu? Supaya kalau ada error di sini, tahu dia mana posisinya. Ini dia. Berarti ini yang apa akhirnya ya. Jadi errornya yang mana? Pasti bagian yang di body gitu loh. Atau errornya di sini gitu kan, di H1. Nah, berarti tutupannya yang mana? Kalau H1 kan nggak ada enter ke bawah ya. Nah, contohnya body kan ada enter, head ada enter ke bawah. Jadi ratakan dia enternya supaya kita tahu errornya itu di mana nanti ya. Pengalaman itu ya. Oke. Nah, ini udah kita ini. Coba saya save lagi. Apa yang terjadi? Kita buka di picture tadi ya. Picture terus tes. Nah, sama seperti yang di sini lakukan. Nah, contoh ya, seperti ini. Warnanya menjadi gitu, ya, warna biru apa nih ya? Powder blue. Nah, seperti itu. Nah, gampang sekali kan belajar belajar HTML melalui Waitress School. Nah, ada formatting, terus ada eh, quotation ya, ada komen. Nah, kalian pahami bedanya, kalian pahami fungsinya ya melalui try it yourself tadi. Nah, nanti kita akan tes, maksudnya saya kasih soal nggak jauh lah dari sini, tapi itemnya sampai ke block and inline saja ya. Sorry, sampai ke list saja ya, sampai ke list. Nah, itemnya hanya itu saja yang kita bahas atau yang ada di slide saya tadi. Nah, mana dia slide saya tadi? Kita buka HTML tadi ya. Sorry, HTML ya. Nah, ini sampai list saja. Nah, nanti kita coba kalian pahami yang di Waitress Goals-nya. Nah, pokoknya nanti kita bahas apa? Saya kasih soal, nah langsung dikerjakan. Pokoknya nggak jauh dari situ. Oke? Terima kasih semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.